Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat website dengan menggunakan HTML dan CSS. Di sini saya akan membuat website dengan tema personal branding yang saya buat dengan seperti ini. Nah, untuk membuat website personal branding seperti ini, langkah pertamanya yaitu kita harus membuat satu folder terlebih dahulu. Di sini saya tulis foldernya yaitu UTS pemrograman web. Nah, isi dari folder tersebut kita harus buat file HTML dan CSS-nya. Untuk HTML-nya, di sini kita harus membuat kode-kode seperti biasanya dulu ya. Untuk yang awalnya, yang judulnya saya buat personal branding. Personal branding title ini untuk di bagian tulisan yang ada di tab ini ya, personal branding. Kemudian linknya, ini ada link style CSS supaya bisa terhubung satu sama lain biar bisa saling berhubungan ya. Kemudian langkah selanjutnya kita buat di body. Nah, di body ini kita buat dulu nav. Kemudian di bawahnya ada kelas wrapper. Kelas wrapper ini ya, dimana kelas wrapper ini kita ada buat logonya. Nanti logonya saya akan tuliskan tulisan Hi, I am Eric Chan. Nah, untuk di bawahnya lagi kita buat kelas menu. Ini kelas menu yang kita buat ada beberapa list menu ya, dimana yang pertama itu ada home, yang kedua ada about, yang ketiga ada kontak, yang keempat ada partner. Kemudian yang kelimanya ada tulisan Eric Chan-nya nanti dengan ada link atau warna dari linknya. Nah, untuk CSS-nya di sini kita buat dulu tanda petik bintang ya. Kemudian kita buat text decoration-nya non, marginnya 0 pixel, paddingnya 0 pixel juga. Kalau buat tanda bintang ini supaya membuat aturan margin, text decoration, paddingnya secara keseluruhan dari semua codingannya ya. Nah, kemudian setelah di bagian bintang ini kita langsung buat ke bagian bodinya terlebih dahulu. Bagian bodinya marginnya kita buat 0 pixel juga, kemudian padding 0 pixel. Font family-nya sini saya buat saya ambil asal-asal juga sih untuk memilih sesuai tipe aja, yaitu Georgia Times New Roman. Nah, ini Times Serif. Itu untuk bodinya ya, supaya nanti di tulisan di font family di bagian bodinya yaitu ini Georgia Times New Roman ini. Kemudian selanjutnya setelah body di sini kita buat ke bagian wrappernya terlebih dahulu. Nah, ini kelas wrappernya. Kelas wrappernya di sini widthnya saya buat 1100 pixel, kemudian marginnya auto. Auto ini supaya mengikuti ke bagian tengah ya, dari lebar atau tinggi secara keseluruhannya. Kemudian posisinya relatif. Nah, setelah itu ini di bawahnya ada kelas logo. Nah, kelas logonya di sini saya buat font size-nya 50 pixel. 50 pixel tuh ini ya, yang tulisan I am Eric Chan ini. Ini 50 pixel. Dimana font weight-nya itu 800, jadi agak tebal. Kemudian dia floatnya ke kiri, makanya itu dia bisa di bagian sebelah kiri sini ya. Untuk font family saya tulis Verdana, Geneva, Tahoma, Sans Serif. Dimana warna ini bisa kalian pilih di colorhunt.co ya. Nah, di sini kalian bisa pilih di bagian populer. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja warna-warna yang ingin kalian ikuti. Misalnya untuk warna oranye ini ya. Nah, kalian tinggal klik di bagian tulisan huruf-hurufnya ini. Kemudian tinggal kalian copy di warna colornya ini. Nah, maka nanti warnanya otomatis akan mengikuti yang sesuai di website ini ya. Nah, di sini saya mengikuti yang warnanya seperti biru kegelapan ini untuk logonya. Makanya di sini dia warnanya jadi biru kegelapan untuk logonya. Kemudian untuk menunya saya buat di float right, menu yang ini ya. Makanya dia bisa di sebelah kanan. Yang floatnya saya buat di sebelah kanan yaitu right. Nah, setelah untuk wrapper kita buat dulu nav-nya. Nav di sini saya buat lebarnya 100% ya, marginnya auto supaya ke tengah.
Kemudian displaynya flex, line height-nya 80 pixel untuk jarak dari ke atasnya. Posisinya sticky. Kemudian posisi WebKit sticky ini untuk Safari ya. Nah, untuk topnya adalah 0, background dari nav-nya ya, dari bagian sini, dari bagian nav sini. Nah, itu nanti berwarna putih, saya buat warna putih. Kemudian Z index ini untuk membuat agar kita scroll ke bawah, tulisan home membuat kontak sama partner di sini di bagian menunya tidak hilang waktu kita scroll ke bawah. Nah, border bottomnya 1 pixel solid. Border bottom tuh yang di waktu kita scroll di sini dia ada garis ya, garis yang menandakan kita ada melihat bagian menunya. Ini ada garis bawah ini, yaitu border bottom 1 pixel. Di sini kita buat 1 pixel. Nah, kemudian selanjutnya kita buat di UL-nya ya, yang UL ini. Yang UL-nya saya buat list styles, type-nya none, margin-nya 0 juga, padding 0, dan overflow-nya hidden. Nah, kemudian untuk nav ULLI-nya saya buat float left. Oke. Setelah itu nav ULLI-A-nya di sini saya buat warnanya hitam, kemudian font weight-nya yaitu bold, text align-nya center, kemudian padding-nya 0 pixel di 16 pixel dan 0 pixel dan 16 pixel. Text decoration-nya 0. Untuk nav ULLI-A ini color-nya black, itu untuk tulisan di bagian menu ini ya, tulisannya black. Nah, yang untuk tulisan Eric Chan ini berwarna putih itu karena nanti kita akan buat dia menjadi link ya, makanya itu dia jadinya berwarna putih. Sebenarnya bisa juga dibuat di warna hitam, cuman ya biar berbeda aja, jangan hitam semua. Oke, selanjutnya di nav ULLI A hover-nya. Untuk hover-nya itu maksudnya waktu kursor kita mengarahkan ke bagian menu-menunya ini, dia akan di sini kita buat text decoration-nya itu underline, yaitu menandakan garis bawah. Nah, makanya itu waktu kita arahkan kursor ke bagian menunya, dia akan menunjukkan garis bawah ini ya. Oke. Nah, setelah di bagian wrapper-nya sudah jadi, kita lanjut ke bagian menu home-nya dulu ya, wrapper yang di home-nya. Ini home. Nah, untuk home-nya sini saya ambil gambarnya. Di sini kita buat image source-nya dulu ya. Gambarnya ini kita saya ambil dari freepik.com ya. Nah, di sini kalian bisa cari gambar sepuasnya. Di sini saya tulis misalkan nah, kalian bisa ambil gambar dari sini, nanti linknya tinggal kalian copy ke bagian image source-nya ini. Setelah itu di bawahnya saya buat kelas kolomnya. Kemudian di bawah kelas kolom di sini saya buat kelas deskripsi, di mana tulisan deskripsinya itu yaitu saya tulis header. Nah, header ini nanti ini di bagian ini ya, header. Kemudian di bawah header tuh saya buat ada tulisan my introduction. Nah, ini my introduction. Di bawah my introduction saya buat perkenalan saya di sini. Ini sampai di kanan sini ya. Nah, itu yaitu yang ini sampai knowledge ini. Oke. Kemudian di bawahnya saya tulis more about Eric ini ya, dimana saya buat href-nya dengan kelas tombol ungu ya. Nah, ini more about Eric. Dia sebelumnya kalau kita belum buat CSS-nya, dia gak akan berwarna ungu seperti ini dulu. Nanti harus dibuat di bagian CSS. Nah, untuk CSS-nya kita lanjut ke section ini ya. Sectionnya kita buat marginnya auto, dimana display-nya flex, margin bottomnya 50 pixel. Nah, untuk section ini, sectionnya maksudnya untuk section yang di sini ya, di bagian home ini. Kemudian di kolomnya saya buat margin topnya 50 pixel, kemudian margin bottom 50 pixel, supaya jarak antara
atas bawahnya sama-sama 50 pixel. Kemudian kolom deskripsi saya buat font size nya 20 pixel aja, font weight nya bold, kemudian font family sans serif, colornya saya buat warnanya sama seperti tulisan logonya ya. Nah, deskripsinya tadi gimana? Dibuat tulisan header ini ya, itu deskripsi 20 pixel. Nah, ini 20 pixel. Kemudian H2 ini sans serif juga font family-nya. Kemudian font weight-nya 800 ya supaya gede. Makanya di sini tulisan my introduction-nya jadi lebih besar. Font size-nya 45 pixel. Nah, ini makanya jadi lebih besar. Margin bottom-nya 20 pixel supaya jarak antara ke bawahnya ini 20 pixel ya. Kemudian color-nya sama dengan logo. Width-nya 100% dan line height-nya 50 pixel. Jarak ke atasnya 50 pixel ya. Nah, untuk tombol sebentar. Oh, tombolnya kita buat dulu di bagian tombol pink ini ya, yang di bagian menu. Untuk tulisan Eric Chan-nya nanti saya akan membuat warna tombolnya berubah menjadi pink. Oke. Untuk tombol pinknya di sini saya tulis di bagian CSS-nya yaitu a titik tombol pink, dimana backgroundnya saya buat seperti warna pink gitu. Kemudian border radiusnya 20 pixel, margin topnya 20 pixel, kemudian paddingnya 15 pixel, 20 pixel, 15 pixel dan 20 pixel. Colornya berwarna putih supaya warna tulisan dari di bagian menu tombol pink ini ya. Kemudian kursornya pointer, font weight-nya bold. Nah, dengan kita buat background warna pink ini, maka di sini otomatis warna background dari bagian nama Eric Chan ini jadi warna pink. Nah, makanya itu di sini colornya juga berwarna putih, di tulisannya menjadi warna putih. Kemudian kita buat di bawahnya yaitu a tombol pink hover. Untuk hover ini supaya waktu kursor kita mengarahkan ke bagian menu Eric Chan ini, dia akan berwarna biru ini ya. Kemudian text decoration-nya tetap none supaya tidak menandakan garis underline ataupun yang lain. Kalau kita nggak buat text decoration yang none, dia akan waktu kita arahkan kursornya dia tetap akan menandakan garis bawah. Makanya itu di sini saya buat none aja. Nah, untuk background hovernya saya buat warna biru ini. Nah, dan sekarang kita coba lihat, kita arahkan ke bagian Eric Chan-nya. Nah, dia akan langsung berwarna biru kegelapan gitu. Nah, setelah yang tombol ini sudah siap, kita buat ke bagian more about Eric ini ya. Kita buat tombol ungunya yang ini, more about Eric, tombol ungu. Nah, tombol ungunya saya buat backgroundnya ungu, border radiusnya 20 pixel, sama semua ya dengan yang tombol pink, cuman saya buat bedanya di warna backgroundnya aja. Nah, di sini backgroundnya kan jadi warna ungu. Untuk tombol hovernya saya buat ke bagian warna biru ini seperti hitam ya, kehitaman biru gitu ya. Kemudian text decoration-nya non juga. Nah, di sini saya arahkan ke bagian more about Eric-nya. Dia akan jadi berwarna hitam gelap seperti hitam kegelapan biru gitu. Oke. Nah, untuk bagian tulisan my name is Eric Chan ini, untuk deskripsi my introduction-nya saya buat di CSS-nya yaitu marginnya 10 pixel, kemudian 0 pixel, 10 pixel, 0 pixel. Paddingnya juga sama ya. Font size-nya saya buat 20 pixel aja. Text align-nya justify supaya bisa rata kiri kanan. Nah, ini dia bisa rata kiri kanan supaya nggak berantakan. Oke, selanjutnya saya buat ke bagian about ya. Yang home ini saya tutup dulu supaya lebih gampang dilihat. Untuk di section about-nya, menu about ya, ini di kolomnya juga sama, di bawahnya juga sama, yaitu kelas kolom. Di bawah kolom ada kelas deskripsi. Nah, di mana saya tulis
di sini deskripsinya about, yang di sini ya, tulisan about ini. Kemudian sistem di bawahnya saya buat H2 System Information Manager. Nah ini System Information Manager. Di bawahnya saya buat P-nya untuk tulisan deskripsinya ya. Saya buat penjelasan tentang sistem informasi di sini. Di bawahnya saya buat link juga, tombol pingnya ya, more about. Nah ini. Untuk di bawahnya lagi nanti saya buat gambar, saya masukkan gambar juga ya, image source-nya saya ambil dari FreePic juga dari sini. Kemudian linknya saya tinggal copy aja, copy ke sini, maka dia akan menampilkan gambar ini, gambar yang di sebelah kanan ini. Oke, codingan di CSS-nya sepertinya itu juga ada saya buat di style CSS-nya ya, karena dia sama codingannya sudah campur dengan yang di bagian section home. Oke, selanjutnya saya buat di selanjutnya saya buat di ini ya, menu kontak, dimana kelasnya itu tengah. Kemudian di bawah kelas tengah saya buat kelas kolom. Di bawah kelas kolom ada kelas deskripsi dengan tulisan kontak. Ini tulisan kontaknya ya. Kemudian di bawah stay kontak, di bawah tulisan kontak saya buat H2-nya stay contact with me. Ini. Kemudian teksnya di sini saya buat di sini. Nah, untuk gambarnya di sini saya buat satu kelas lagi ya, untuk kelas gambarnya, yaitu saya buat list gambar. Di bawah list gambarnya ada kelas gambar, dan langsung saya masukkan aja gambar dari yang ingin saya masukkan. Kemudian setelah saya masukkan gambarnya di image source ini, di bawahnya saya akan membuat teks untuk di bawah dari gambarnya, supaya ada teks atau tulisan. Nah, untuk ini saya tinggal copy sampai 3 kali ya. Ini ada 3 nih. Saya buat 3 gambar yang berbeda. Untuk image-nya yang pertama ini saya buat gambar WhatsApp ya, dimana nomor teleponnya saya buat di sini 0852 0808 000. Nah ini dia akan menampilkan gambar WhatsApp dengan nomor telepon 0852 ini. Yang ini saya buat gambar Instagram, tulisannya Eric Chan. Nah di sini. Ini yang ketiga ini gambar Gmail yang saya tulis Eric Chan 776. Dia aslinya kalau kita belum atur ke style CSS, dia nggak akan posisi dari gambarnya nggak akan berada di tengah gini ya, dan pasti ukuran dari gambarnya pun pasti kegedean. Nah makanya itu kita atur dulu di style CSS nya. Style CSS nya kita buat dulu di kelas tengahnya ya, yang bagian ini kelas tengahnya, karena section itu kan tadi sudah kita buat di bagian atas ini ya. Nah ini sudah secara keseluruhan di semua sectionnya. Nah untuk kelas tengahnya saya buat text line-nya center, dimana weight-nya 100%. Nah makanya itu dia tulisan stay contact with me jadi di bagian tengah. Oke, kita lanjut ke bagian list gambar ya. List gambar, nah ini kelas list gambar. List gambarnya saya buat weight-nya 100%, posisinya relatif, dan display-nya flex. Kemudian flex wrap-nya yaitu wrap juga. Untuk gambarnya saya buat weight-nya 20%, marginal 0 auto, supaya dia berusaha untuk membuat gambarnya ke tengah ya. Kemudian untuk gambar image-nya, nah untuk ini gambar image ini saya buat weight-nya 80%. 80% ini adalah 80% dari weight yang ada di kelas gambar ini ya. Maksudnya adalah 80% dari si 20% tersebut. Oke. Kemudian lanjut lagi ke kelas gambar P ya. Gambar P-nya adalah untuk tulisan yang akan muncul di bagian bawah gambar. Untuk tulisannya saya buat Comic Sans MS. Font family-nya, font weight-nya 800, font size 25 pixel, text align center, color-nya yaitu ini ya, warna biru kegelapan juga. Text align center ini adalah untuk membuat tulisan atau teksnya berada di tengah dari
di bawah gambar. Nah ini, makanya dia jadi di bawah gambar ini, posisinya tengah. Kita lanjut ke, nah ini untuk bagian kontaknya ya, sudah semua kita buat. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu partner. Kita kita hide dulu yang bagian kontak supaya gampang dilihat. Nah ini yang partner. Untuk partner kelasnya juga sama, tengah ya. Kemudian di bawah kelas tengahnya ada kelas kolom, di bawah kelas kolom ada deskripsi. Deskripsinya saya buat my partner of education. Nah ini my partner of education. Di bawah my partner of educationnya, H2 nya saya buat partners. Nah ini, kemudian tulisan di bawahnya yaitu partner yang berkontribusi dalam berkontribusi bagi saya untuk belajar dari ilmu-ilmu mengenai sistem informasi ini ya. Nah untuk style CSS nya bentar, kita lanjut dulu. Di bawahnya saya buat satu kelas lagi ya, untuk membuat dari gambar-gambar dari masing-masing partnernya, sama seperti yang di bagian kontak juga, seperti ini, buat 3 gambar ini. Nah di sini untuk kelasnya saya buat kelas partner list. Di bawah kelas partner list saya buat kelas kartu partner. Di bawah kartu partner ini baru saya masukkan gambar dari partner saya. Bedanya saya di sini nggak buat teks ya, seperti yang di bagian kontak. Kalau di kontak tadi di bawah gambarnya saya buat tulisan juga. Di sini saya nggak buat. Untuk gambarnya saya cari dari Google aja, yaitu gambar pertama saya buat Universitas Universal ini ya. Kemudian gambar kedua ini ITENAS. Kemudian gambar yang ketiga ada UIB. Oke, style CSS nya cuman saya buat di bagian partner list. Yang bagian partner list ini ya, kelas partner list, weight-nya 100%, posisinya relatif, displaynya flex, dan flex wrap-nya wrap. Ini untuk partner listnya di sini posisinya relatif, display flex wrap-nya wrap, itu supaya posisinya bisa sesuai seperti ini ya, supaya teratur. Dan di bagian bawahnya saya buat kelas kartu partnernya. Untuk ini ya, divisi kelas kartu partnernya saya buat weight-nya 20% dari si 20% nya ini. Ini weight-nya 20% dari si kartu partner ya. Untuk bagian gambarnya nanti 20%. Kemudian marginnya 0 auto, untuk posisinya bisa ke tengah ya. Untuk membuat posisinya berusaha untuk ke bagian tengah dari si websitenya. Kemudian di bawahnya ada kartu partner image. Nah ini kartu partnernya untuk bagian image-nya. Untuk bagian image-nya saya buat weight-nya 80% ya. Ini maksudnya 80% dari si bagian kartu partnernya, yaitu dengan weight-nya 20%. Yaitu maksudnya adalah weight-nya kita buat 80% dari si 20% tersebut. Nah makanya dia akan menampilkan gambar-gambar yang saya buat ini berada di tengah ya. Oke, setelah itu kita akan coba refresh dulu. Nah kalau misalnya kita klik di bagian home, dia akan menuju ke bagian home. Kemudian misalnya kita klik di bagian about, dia akan masuk ke bagian about ya. Kemudian kita ketik kontak, dia akan masuk ke bagian kontak. Begitu juga dengan partner. Nah ini partner, dia karena teks saya pendek jadi dia masih kelihatan di bagian kontaknya ya. Nah ini dia jadinya nampak di bagian partner. Kalau saya klik di bagian Eric Chan, maka dia akan kembali ke posisi paling awal. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai cara membuat website personal branding dengan menggunakan HTML dan CSS. Terima kasih sudah menonton video ini.